Siapa sih yang gak suka sama pastel? Salah satu jenis gorengan favorit yang disajikan hangat saat menikmati teh sore. Pastel adalah semacam pastry dengan adonan kulit yang lebih tipis dan renyah, dengan berbagai macam isian sesuai selera. Di video kali ini, aku akan membuat pastel dengan isian bihun yang tidak mudah basi. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, siapkan wajan untuk menumis bumbu halus. Kalau minyaknya sudah panas, tumis bumbu hingga matang dan harum. Kalau sudah harum, masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong dadu. Lalu aduk hingga merata. Sebelumnya sudah aku rebus dulu kurang lebih 2 menit. Selanjutnya masukkan seasoning. Di sini aku pakai 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 200 ml air matang. Aduk kembali. Kemudian tutup dan masak hingga wortel dan kentangnya empuk. Gunakan api sedang saja ya. Kemudian buka penutup wajan, aduk kembali sebentar, dan masukkan bihun yang sudah kita rebus sebelumnya. Aduk kembali bihun supaya tercampur rata dengan bahan isian sebelumnya. Kalau sudah matang dan tercampur rata seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita akan membuat adonan kulit pastel. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung protein sedang. Kemudian, tambahkan 1 sendok teh garam, 25 gram margarin, selanjutnya tambahkan 40 gram margarin dan 40 gram minyak goreng yang sudah dilelehkan bersama menjadi satu seperti ini. Campuran margarin dan minyak goreng ini langsung dituang dalam keadaan panas ya. Lalu tambahkan air hangat sebanyak 200 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan spatula. Selanjutnya kita uleni menggunakan tangan hingga agak kalis. Nah, kalau sudah mulai agak kalis seperti ini, selanjutnya kita bungkus adonan menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman tidak ada plastik wrap, bisa gunakan plastik jenis apapun. Pastikan tertutup rapat ya, supaya adonannya tidak gampang kering. Kalau adonannya sudah kita bungkus rapat seperti ini, selanjutnya adonannya akan kita istirahatkan supaya adonannya lebih rileks. Istirahatkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Nah, ini dia adonannya yang sudah kita istirahatkan selama 1 jam. Kita buka pembungkus adonan. Uleni kembali adonan sekitar 1 menit. Terlihat adonannya lebih rileks dan lentur ya. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian.
Ambil satu bagian adonan dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Gilas hingga ketebalan sedang. Selanjutnya, aku menggunakan ring cutter seperti ini, diameternya 10 cm. Untuk teman-teman, sesuai selera aja, mau ukuran yang lebih besar, lebih kecil, atau sedang ya. Untuk ring cutternya ini ada yang berbahan plastik ataupun stainless steel. Nah, kalau sudah dicetak dengan ring cutter seperti ini, selanjutnya ambil satu adonan. Untuk adonan lainnya bisa kita tutup dengan serbet supaya tidak cepat kering. Ambil satu lembar kulit yang sudah dicetak tadi, gilas tipis saja. Lalu letakkan di atas cetakan pastel dan isi dengan bahan isian. Untuk isiannya aku timbang sebanyak 30 gram ya. Kemudian tambahkan potongan telur rebus. Lalu tutup dan jepit bagian sisi adonan. Pastikan ditekan dengan rapat supaya nanti tidak pecah saat digoreng. Untuk memastikan supaya pastel ini tertutup rapat dan untuk menguncinya, tetap aku gunakan manual dengan tangan ya, teman-teman. Hasilnya seperti ini, lakukan hingga semua isi bahan dan adonan kulit habis. Dari penggunaan satu resep ini, aku menghasilkan kurang lebih 30 pieces pastel ya. Karena ini untuk stok jualan aku, jadi pastelnya nggak langsung aku goreng, akan digoreng saat ada pesanan masuk. Ini cara menyimpan pastel frozen versi aku, taruh di wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Siapkan wadah yang bersih dan kering, masukkan 250 gram tepung ketan putih, lalu masukkan 75 gram gula pasir, lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam, aduk hingga merata menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 100 gram kentang. Ini kentangnya sudah aku kukus dan dihaluskan ya. Kemudian aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 200 ml air putih hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula sampai mencapai tekstur adonan yang pas ya. Tuang kembali sisa airnya. Kemudian aku mulai uleni menggunakan tangan. Uleni adonan hingga kalis. Artinya tidak ada adonan yang menempel di wadah ya. Nah, ini sudah kalis dan tekstur adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah. Seperti ini sudah pas ya. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil secukupnya adonan dan pulungkan. Jika tidak ada bagian yang retak, artinya adonan sudah siap untuk kita isi dengan bahan isi. Untuk satu resep adonan kulit ini beratnya 600 gram. Selanjutnya ambil satu adonan, lalu pipihkan dan isi dengan isian kacang hijau yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian rapatkan supaya nanti nggak gampang meletus.
Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus. Nah, kalau sudah bulat halus seperti ini, langsung kita gulingkan di biji wijennya. Agak ditekan-tekan supaya biji wijennya menempel. Karena adonan kulitnya sudah basah, jadi kita tidak perlu mencelupkan ke dalam air. Ini dia hasilnya, rapi ya. Lakukan hingga semua adonan habis. Ini onde-ondenya sudah siap kita goreng. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng onde-onde. Rapikan dulu onde-ondenya supaya bulat bagus dan wijennya tidak lepas. Goreng onde-onde dengan api sedang saja. Jangan diaduk sebelum buihnya keluar, supaya nanti bentuk onde-ondenya tidak penyok ya teman-teman. Nah, kalau sudah keluar buihnya seperti ini, bisa kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Harus dengan sabar ya untuk menggoreng onde-onde ini. Nah, semakin banyak buihnya, onde-onde juga mulai mengembang. Goreng hingga warna kuning kecoklatan. Nah, kalau matangnya sudah merata seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, tunggu hingga minyak agak hangat ya. Ini dia hasilnya yang tadi kita goreng. Semuanya bagus, mengembang dan kokoh ya. Garing di luar dan kokoh, tidak penyok-penyok bulatnya. Tidak penyok-penyok, bulatannya sempurna. Dalamnya juga berongga. Sekarang kita coba ya. Ini lembut dalamnya. Terlihat kulitnya juga lembut. Isiannya juga lembut, legit, enak, manisnya juga pas. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Salah satu cemilan tradisional berbahan dasar tepung yang nikmat dan jadi primadona jajanan pasar adalah kue cucur. Rasanya yang nikmat, bentuknya yang cantik, full bersarang, serta teksturnya yang unik, membuat kue cucur ini paling pas menjadi ide jualan cemilan tradisional. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, siapkan panci untuk merebus gula merah. Masukkan 100 gram gula merah. Ini gula merahnya sudah aku sisir halus supaya lebih cepat larut. Kemudian masukkan 75 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan 300 ml air putih. Lalu nyalakan api kompor, rebus air gula merah sambil diaduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, bisa kita matikan apinya. Selanjutnya, air gula merah ini akan aku saring dari kotoran yang terbawa. Lalu kita sisihkan air gula merah ini terlebih dahulu hingga hangat kuku ya. Selanjutnya, kita akan membuat adonan kue cucurnya. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 150 gram tepung beras. Lalu masukkan 150 gram tepung terigu serbaguna. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Kalau air gula merahnya sudah hangat-hangat kuku, selanjutnya tuang sedikit demi sedikit air gula tadi yang direbus sambil diuleni atau aduk menggunakan balon whisk.
Saat setengah dari air gula merah tadi sudah masuk ke dalam adonan kue cucur, uleni kurang lebih selama 10 menit dengan gerakan seperti menarik adonan. Lakukan dengan cepat. Nah, seperti ini sudah cukup konsistensi adonan kue cucurnya ya. Selanjutnya, adonan kue cucur diistirahatkan selama kurang lebih 2 jam dengan kondisi bagian atas wadah tertutup menggunakan serbet, atau kalau aku pakai piring seperti ini ya. Kalau adonan kue cucur sudah cukup diistirahatkan, aduk-aduk kembali adonan kue cucurnya. Setelah itu, aku gunakan cetakan kue talam seperti ini untuk menuang adonan kue cucurnya. Selanjutnya, siapkan wajan dan masukkan sedikit minyak goreng. Gunakan api kecil dan tunggu sampai minyak goreng sedikit panas dan cukup untuk merendam kue cucur ya. Tuang adonan kue cucur ke dalam wajan. Tunggu sampai adonan kue cucur tersebut bagian tengahnya sudah mulai berserat. Selanjutnya, siram bagian tengah kue cucur dengan minyak goreng panas agar membentuk tonjolan. Balik sebentar, dan ini sudah terlihat bentuk seperti topi ya. Lalu angkat dan tiriskan. Untuk adonan kue cucur kedua, tunggu hingga 30 detik sampai 1 menit agar suhu minyak goreng pas, baru tuangkan adonan kue cucur yang kedua. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan kue cucur habis. Ini dia kue cucurnya sudah jadi. Teksturnya lentur, cantik dan full bersarang ya. Manisnya juga pas, cocok untuk ide jualan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.